busnya kita ya. sewa, terus kita kasih popcorn gitu ya. Oke, kayak orang nonton ya. Kayak nonton beneran kayak nonton gitu. Popcornnya kita bikin sendiri. Oh gitu. Luar biasa. Sampai microwave-nya meledak. Gitu. Hai Ngobers, baik lagi bersama gue Brodon dan co-hostku Bro Ivan. Siap. Di podcast Hadir kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Mantap. Yeay. Boleh tepuk tangannya. Oke. Wah, Keren. di sore hari ini Iya, kita iya, sudah kedatangan seorang narsum nih. Wih, yang luar biasa. Yang mukanya dari dulu nggak berubah. Iya bener. Kayaknya Amin. apa namanya? Amin. Masuk time machine kayaknya. Baru keluar dari time machine kayaknya. Kan Bro Wahyu Aditya atau Iya, kita iya. lebih mengenalnya dengan nama Bro Adit, betul? Wadid. Oke. Bro Wadid, ya. Bro Bro Adit. Nah, Terima kasih Mas sudah diundang. sama-sama. Ya, senang. Terima kasih atas waktunya. Maaf, Sekali terima bisa. kasih Bro. Terima kasih Terima kasih, Bro Bro, Wadid. betul. Ya, luar Udah biasa. jauh-jauh dari Iya, Belantara Tebet ya. Tebet ya. Tebet, Iya, warga Tebet. Dua Ya, kali transit Transit ya. di stasiun tersibuk Iya, di Jabodetabek, Masya Allah Manggarai. Aku juga transit tadi. Wes, Dari motor, kereta, motor lagi. perjuangan ya. Oke. Iya. Oke. Mungkin biar lebih afdol nih ya, Bro Iya. Wadid boleh memperkenalkan sendiri nih Monggo, kepada Mas. ngobers Kenalkan. nih. Siap. Apa manggilnya ngobers. Ngobers. Ngobers, betul. ngobers. Untuk Monggo, para Mas. ngobers nih, perkenalkan saya Mas Waditya. Saya aslinya Malang sebetulnya. Wis, saya juga Malang. Iya, asli Yeay, Malang. Kerang alam. Saya juga Malang. Serius? Oh iya Serius. bener. Lahirnya di Lavalet, di rumah sakit Oh. Lavalet. Wah. Ternyata kita Bapakku reuninya. di Sukun. Tinggal Reuni. wah, nih. Arek ngalam semua. Arek ngalam semua ini berarti. Ya, Kebon tapi saya Malang Edition. sejak tahun 2000 sudah menjadi warga Tebet. Oke. Kenapa Tebet? Iya, gimana cerita Karena waktu itu lokasinya deket sama kantor. Jadi waktu itu era Tebet itu lagi ngetrennya tempat kreatif itu pasti di Tebet. Oh gitu. Nah. Oh ada image kayak gitu ya? Ada Iya, ada ada suatu nih. masa kayak gitu Dulu tuh. kerjanya di Tebet nih. Oh I see. Oke. Ada satu era lah Tebet Ada suatu itu. momen ya. Kayak dagonya Bandung gitu ya, Bisa image-nya. mungkin mirip kayak gitu. Masih sampai sekarang image itu apa udah berubah? Udah berubah sih. Berubah ya. Oke. Dulu ngantor berarti Mas Wadid. Dulu saya kerja di Trans TV. Oh I see. Oh gara-gara itu makanya pindah ke Tebet. Pindah di Tebet. I see. Oke. Tapi kantor, saya buka kantor pertama juga di Tebet. Oh gitu. Emang Tebet Iya. Pride Wow, banget Tebet nih. Pride Tebet ya. Udah Saya nggak sama Jakarta by the way. Jadi ya Tebet udah sehari-hari lah kita lewat. Tadi Bukit Duri Malang Tebet. udah sama, ternyata Iya, Tebet pun Tebet kita. juga. Malang Tebet Oke, connection ini. Jari-jari. Oke. Nah, ngobers nih ya, mungkin kalian itu akan lebih mengenal Bro Wadid nih dari Hello Motion ya. Hello. Hello Motion. Wes, Wes, ini dia logonya. itu dia. Kebanggaan kita ini karena made in Indonesia. Made in Indonesia betul. Iya. Hello Motion, Hello Face, pokoknya hello tuh. Hello. Iya. Bro Wadid lah. Brandnya Bro Wadid. Keren Mas. Bangga. Dekat banget ya. Tapi kan kalau dua-duanya ya Hello Motion, Hello Face itu kan semuanya tuh bidang kreatif dan juga film-film gitu. Boleh nggak share nih? Awal terjunnya nih gimana nih kok bisa menelurkan dua buah? Inspirasi awalnya dari mana Betul. nih? Inspirasi awalnya Mas. Monggo Mas. Jadi awalnya itu karena saya dulu kan kerja di Trans TV, saya ngelihat ada gap antara dunia pendidikan sama apa yang dibutuhkan industri. Jadi waktu saya kerja di Trans TV itu bagiannya kreatif designer. Creative design. Nah di situ ada 10 orang kreatif, Oh. tapi yang backgroundnya seni itu cuma 2. Oke. Yang lainnya tuh nggak relevan gitu. Oke. Yang ada yang FISIP, ada yang apalah jurusan juga nggak jelas gitu ya. Campur aduk ya. Campur aduk. Nah di terus, situ saya mulai penasaran ini. Kayaknya ada gap ini yang dibutuhkan sama yang diajarkan. Iya. Tapi memang di momen itu juga belum banyak training yang ngajarin tentang animasi dan desain. Pada saat itu ya. Nah, jadi mungkin karena waktu itu saya merasa saya berada di posisi saya sudah punya banyak pengalaman, sudah punya ada edukasinya. Waktu saya juga
Saya dulu kuliahnya di Australia. Oke. Nah, alasan ke Australia juga sama karena Itu belajar animasi itu di Australia. itu saya belajar multimedia. Multimedia. Jadi alasannya sama karena di waktu itu di Indonesia belum banyak. Oke. Makanya saya coba I see. nekat waktu itu. Oh. Saya ngajuin proposal ke orang tua saya. Oke. Close friends and families ya. biasa itu biasa Iya, ya. ngajuin proposal nekat, sebenarnya itu nekat kalau saya pikir-pikir ya. Nekat ngajuin 400 juta Pada saat itu ya. pada saat itu. Oh, itu besar itu. Tahun berapa? Tahun 2004. Oh iya besar itu. 400 juta. Besar itu. Saya pinjam Oh. kolateralnya, pakai kolateralnya orang tua. Orang tua. Itu. Untungnya orang tuanya menyetujui. Untungnya rumah di Malang. lagi. Oh, rumah di Malang. Rumah di Malang. Wah. Jadi saya nekat 400 juta itu juga hitungannya hitung-hitungan kampung gitu ya, hitungan warung. Iya. Jadi 100 juta buat beli komputer, Oke. 200 juta buat sewa ruko, Saya ruko. 50 juta buat bayar gaji 6 bulan. 6 bulan. Jadi cuma punya sisa uang 50 50 juta. juta. Itu gajinya buat berapa survive. orang itu? Waktu itu gaji untuk mungkin 8 orang. Kapan? Oh, lumayan ya. Ya, 6 bulan 8 orang 50 juta. Nah. Luar biasa tuh. Nah, jadi saya ngakalinya Ah, kan itu ruko ya 3 lantai. 3 lantai. Jadi saya tinggal, jadi 1-2 itu untuk kelas, Ah. lantai 3-nya untuk saya nginep. Oke, jadi multifungsi. multifungsi. Luar biasa. Dari situlah muncul nama Hello Motion. Hello Oh. Motion sebenarnya juga gagasannya itu saya mau pingin bikin tempat kursus itu yang nggak terlalu formal gitu. Oh, Kan berarti biasanya kursus ya awalnya. kursus waktu Model itu. bisnisnya kursus. Ya, Oke. Jadi waktu itu saya sering lihat tempat les tuh namanya kayak Bina Ah, iya. Nusantara, Iya, wah, iya, betul. pokoknya yang jadul-jadul Iya, gitu. iya. Saya langsung punya ide ini kotak senyum. Oh, luar Logonya biasa. itu kotak senyum. Oh. Jadi waktu itu zaman dulu tuh kan apa yang kita lihat tuh ada di layar TV. Oh. Nah, jadi kita berharap orang yang belajar di Hello Motion itu sebelum nyalain TV itu udah happy Wah, luar biasa. dengan Ini dalam. karya-karya. Waduh, Dalam. itu Ternyata filosofi. meaning namanya filosofinya gitu. Deep, deep, deep. Oke. Nah dari situ saya juga nekat bikin festival. Oh, pada saat itu juga Pada langsung? saat itu juga. Luar biasa. Sebenarnya itu bagian dari promosi sih. Sorry, itu tahun berapa itu berarti? 2004. 2004. Saya nekat. Jadi tetangga saya itu sebuah kantor partai. Oke. Pada saat itu. Baik. Ya, yang jelas yang konkret PDI Perjuangan. Langsung disebutkan. Depan saya itu. Iya. Saya memang berangkat dari komunitas film. Oh. Dulu saya suka bikin Multimedia film pendek. soalnya. Saya suka ngirimin ke festival-festival waktu itu. Nah, ada momen di mana kalau film pendek itu masih dianaktirikan. Oke. Di momen itu ya tahun 2000-an itu. 2000-an, Jadi saya inisiatif ya aku bikin sendirilah festival gitu ya untuk mengapresiasi karena saya tahu rasanya ini udah banyak anak-anak muda berkarya tapi kurang apresiasi. Betul. Nah, betul, kurang betul. wadah sebenarnya, Iya, kurang iya. cara menayangkannya kurang keren gitu. Jadi Jadi saya iseng-iseng ngetop PDI Perjuangan gitu. Oh gitu. Iya. Yang ngebukain Bu Mega gitu. Iya. Saya cuma pingin lihat soalnya gedungnya gede gitu. Oh, Gedungnya gitu. gede. Ya kan saya butuh tempat gede Ah. minimal 100 orang itu persis di depan. I see. Ya udah. Terus? Karena waktu itu mungkin sampai sekarang ya nggak ada cara menayangkan sebuah festival film pendek Oke. itu kayak nonton rame-rame Oh, gitu. kayak nobar ya? Ya, kayak nobar. animasi. ya, Terlalu film formal biasanya. Nah, oke. Got it. aku bikinnya Hmm. ini waktu itu udah aku sewa kursi kawinan gitu. Oke. Nah, alhamdulillah aku cuma bayar sewa itu cuma 1 juta. Ada AC udah lengkap. Oh, udah nggak semua Tinggal 1 juta itu. Cuma 1 juta. Iya. Berapa jam? semalaman. Oh, malam acaranya. Iya. Oke, Ya maghrib udah, dan seterusnya. kita lah ya. sewa, Oh. terus kita kasih popcorn gitu ya. Oke. Oh, oke, kayak Aku- orang nonton ya. Kayak nonton beneran kayak nonton gitu. ah. Popcornnya kita bikin sendiri. Oh, gitu. Sampai Luar biasa. sampai microwave-nya meledak. Gitu. Itu Side beneran. story, side story. Aduh, itu ruginya di situ ya. Oke. Tapi waktu itu aku sudah bikinnya kompetisi tingkat nasional. Oke. Dan pada saat itu ya? pada saat itu. Luar Hello biasa. Fest untuk, namanya. untuk film pendek itu? Iya.
Film pendek dan animasi. Film pendek animasi dua-duanya ya? Ya. Nah, itu yang terkumpul ada sekitar 70 film. Banyak. Banyak banget. Dan banyak, yang banyak. bahkan dari luar Jakarta itu banyak. Oh gitu. Dan pemenangnya itu dari Jogja. Tapi tahun 2004 ya, itu 2004. gimana ngepromoin Iya, betul. nya Itu si poin Hello bagus Fest tuh. yang pertama ini nih. Heeh. Dan mereka Woro-woronya gimana tuh? submitnya pakai apa? Belum ada Iya. Google Drive gitu. Betul. Zaman dulu Sosmed itu juga kan belum memang secanggih sekarang. pakai multiply. 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 Wah, ada Penonton, nggak ya itu? pemirsa. Masih ada nggak ya Multiply? Multiply. Siapa nih generasi Multiply. multiply di sini? Lawas banget, lama banget gak denger Multiply itu. Friendster. Ya angkatannya itu. Multiply astaga. Ya. Udah lama banget gak denger itu. Ya betul. Multiply, Facebook mulai. Facebook ya, 2004 soalnya kan Facebook ya. Iya. Itu Oh my lumayan God. sih Oh, antusiasnya. respon pada saat itu ya? Mungkin karena waktu itu juga jarang ya acara Iya. kayak gini itu. Betul. Acara One and only. nyeleneh, Hmm. pokoknya the one and only lah. Luar biasa. Pioneer betul ya. Ya. Itulah asal mulanya Asal mulanya. Hello Motion. Iya. Humble beginning gitu ya. Awalnya di Keren. kantor partai siapa yang Iya, megang? Bikin konsepnya Ah. itu kayak voting langsung gitu. Oh gitu. Oh. Jadi Dari voting. nonton, mereka udah dapat popcorn gratis dan Hmm. mereka yang berhak memvoting film terbaik yang mana Oh. dengan nyoblos. Orang yang nonton Konsepnya itu. nyoblos. Direct voting. Direct voting, langsung kita Mantap. hitung satu persatu. Jadi itu bisa dibilang Hello Fest yang perdana itu sukses besar ya waktu itu pada era itu ya 2024. Menurutku sih full itu, panas Oh, iya. AC dah. Masa nggak berasa ya? AC nggak berasa. By the way, orang partainya ada yang ikut juga? Enggak? Oh enggak. Cuek aja. Tempat doang. Cuek. Ya Terus jadi- sampai berlangsung sampai 14 kali. Hello 14 Fest. kali. Dan itu rutin setahun sekali ya gitu ya. Rutin setahun sekali sampai kita hibernasi 2021. Oh kenapa tuh? Oh karena corona ya mungkin ya? COVID Ah. dan akhirnya kita berpikir ulang karena lahirnya Hello Fest itu sebetulnya belum ada media kayak TikTok atau pada Instagram, saat itu. media untuk menayangkan sebuah karya-karya alternatif. Oke. Dulu kan kegelisahan kreator itu karena cuma ada dua layar ya, TV dan bioskop. Oh. Yang birokrasinya itu rumit lah. gitu. Iya pasti. Nah, Seleksinya juga kan ya. ketat. Ya. Tapi dengan adanya Sosmed segala sosmed macam sekarang ya. ini IG lah, TikTok kayaknya perlu dipikir ulang format festival yang ideal yang dicari penonton seperti apa. That's a Gitu. good point. Ya, Karena berangkatnya kan emang dari orang-orang dulu nggak punya platform gitu Betul. ya, nggak tahu harus gue tayangin di mana Ya, gitu ya. betul. Kalau saya ini istilahnya multidisiplin artis ya Mas. Oke. Jadi apapun kalau yang bisa aku kerjakan, aku kerjakan. Sekarang ada 3 Oke. ke non formal education Non saya, formal education. Hello yaitu Motion. Hello Motion Academy. Oke. Lalu ke formal education tingkat SMA, SMA ya. Hello Motion High School. Kenapa SMA Mas? Karena apa? masa-masa SMA itu masa-masa di mana otak itu sudah bisa berpikir kompleks, kompleks apa sih istilahnya? Kognitif bukan. Kompleks problem solving. Kompleks problem. Itu momen di masa SMA. Sama satu lagi develop IP karakter untuk keluarga namanya Fancichan. Fancichan. Oh itu. Jadi 3 hal itu yang energi saya ke sana. Oh. Pertama kalau yang Fancichan karena dulu kan saya sudah punya cita-cita saya pingin kayak Disney gitu. Oke. Bagaimana seekor tikus yang menjijikkan bisa menjadi Iya, betul bisnis yang Betul. besar gitu. Iya. Dari imajinasi bisa melahirkan bisnisnya besar. Betul. Lalu kalau edukasi karena ya saya pengen berkontribusi aja sih. Menurut saya kalau kita mengajarkan sesuatu, kalau secara filosofis kayak apa sih istilahnya itu? Istilahnya saya lupa itu. Pak. Nanti saya kalau Nanti ketemu ya, kalau baru- inget kita Part dua. dimension aja lagi Part gitu. dua, ya. Kalau dia setingkat high school SMA ada IPA IPS-nya nggak kalau di situ? Sekarang udah kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Udah bisa berarti tanpa pelajaran Mereka IPA, itu IPS? kayak Udah lama harus lulus. milih Oh, oke. mau
mau IPA, nggak harus IPA, bisa campur, mau sejarah, mau fisika, mau matematika. Kita sudah meluluskan dari 6 angkatan. 2017 ya? Luar biasa. Ya. 2017. Udah ada yang di UI, ada yang di ITB. Wow, ada lulusannya yang itu dari sana langsung. lulusan. Wow, hebat. Ada yang bahkan mendapatkan diterima di 9 kampus internasional. Wow. Dan dia memilih Ada yang di Jepang? Jepang Sorry, karena satu, Jepang ada banget, satu. sorry. Yes. Ada Oh, udah. satu. Wah, Ada. keren. Tapi nggak beasiswa. Oke. Yang beasiswa itu ke Amerika. Amerika malah ya. Ya, Wah, keren. iya. Itu berarti jurusannya animasi gitu-gitu atau gimana? Diterimanya maksudnya? 60% itu DKV atau DKV, seni. oke. Wow, berarti inline banget ya dengan Ya, ini kayak curi start ya, karena kan biasanya DKV itu dari zaman kita kuliah, Ya. tapi sekarang dari SMA udah ada itu. Udah Dan masuk ya. surprisingly banyak gak sih peminatnya kalau anak-anak let's say usia SMA buat masuk ke SMA yang khusus DKV dan kreatif kayak Hello Motion? Alhamdulillah sih kita sekarang buka cabang di Malang, Mas. udah ada cabang di Malang malah. Cabang Keren. di Malang, Mas. Balik, Keren, nggak lupa sama kampung halaman. Iya. Itu dia. Back to basic. Ya. Nah, itu artinya peminatnya nggak sedikit. Berarti siswanya berapa sekarang Mas yang SMA itu? Per angkatan itu 75 kapasitasnya ya, karena memang berdasarkan kapasitas kami Iya, itu iya, cuma iya, iya. ada 3 kelas, jadi Tiga per kelas. kelas sekitar 25. 25, oke. Itu boleh Oke. gondrong, rambut dicat, Ya. boleh baju bebas. Aduh. Oh, wow. Kalau dia udah ada di tahun 2006, aku SMA-nya Iya, kayak iya, Hello iya. Motion. Karena itu sebenarnya cita-cita saya waktu SMA sih, Mas. Oh gitu. Karena Ini berarti mewujudkan cita-cita. iya, Keren saya- banget ya. Saya dulu Gila, itu keren waktu banget ini. di SMA di Asli. Malang Oh. itu pernah saya memodifikasi seragam saya. Oke. Saya ganti seragamnya tuh kayak stylenya Levi's gitu. Oke. Itu hanya bertahan 1 jam. Disetrap. Disetrap saya. Nah, itu. Baru Terus datang Side udah story. ketahuan. Side satu-satunya story. satu-satunya siswa mungkin sampai sekarang yang di berani. sekolah SMA negeri Ah. yang berani memasang alien 1:1 itu cuma saya. Alien 1:1 Alien. gimana tuh Apa maksudnya? tuh? Alien. Alien yang warna abu-abu itu? Saya gambar Hah. di belakang meja guru. Tapi kalau di depan meja guru itu banyak piring terbang bergelantungan. Wah. Motivasi kamu apa waktu itu? Iya. Karena saya Kok bisa? ngelihat, Hah. nah ini bagian dari critical thinking, Mas. Wah. Oke. Jadi kalau kreativitas itu ternyata secara tidak sadar kita belajar critical thinking. Ya, Waktu itu kan SMA negeri itu ya kalau kita masuk kelasnya tuh ya kosong, cat putih, Betul, gambar betul. pahlawan Ya, sama ya, ya, ya. presiden. Iya, betul. Nah, saya bosen Karena bosen. karena saudara-saudara. bosen. Ya udah. Biasanya kan saya gambar presiden itu. gitu kan, wapres. Tapi Iya. tapi karena saya punya privilege mungkin satu-satunya yang diizinkan ya Oh, maksudnya untuk untuk boleh mendekor secara legal gitu. Oh. Jadi saya merubah visi saya waktu ngapain saya bangun pagi naik mikrolet setiap hari. Oke. Cita-cita saya bukan 10 besar karena saya tahu secara akademis saya biasa aja. Oke, terus? Jadi saya merubah konsep cita-cita saya pingin membuat SMA saya SMA terkeren Semalang. Wih, keren banget. Itu waktu SMA udah Waktu mikir SMA. kayak gitu. Luar biasa. Jadi saya setiap hari tuh saya ngajuin konsep ke ke Guru. sampai ke level kepala sekolah. Kapsek, Wow. oke. Jadi pernah seragam itu ya, seragam olahraga itu menurut saya memalukan. Kayak Memalukan, saudara-saudara. kayak Luar biasa. PNS gitu, Mas. Iya. Terlalu formal, logonya terlalu iya, formal. iya, iya, Saya iya. rubah logonya jadi Logonya kayak dirubah. kayak dulu ngetrennya tuh Billabong. Oh, Billabong. Atau Iya, Quicksilver. Quicksilver ya, Terus surfing lah ya. Rubah Iya. Novir. SMA 3 Malang dengan style itu. Langsung dicetak 1000 kaos, Mas. Waduh. Di approve loh. Di-approve. Oh, dia proof ya? What? Nah, dari situ saya sekarang waktu itu saya rubah semua setiap tahun. Berarti desain sendiri tuh, Mas. Saya desain sendiri. Kop surat itu saya rubah. Mas. Kop surat sekolah itu saya rubah. Wow.
Ya itulah kerjaan saya. Dan dia approve saudara-saudara. Iya, Bro. Di approve. Gimana mau ngincar 10 besar kalau motivasi sekolah? Akhirnya jadi dan ujung jadi alien. Ya. Iya iya iya. Oh, pantesan sekarang mau ngerilis, ngebikin sekolah setara SMA yang sekeren Elevation Iya. High School. Makanya sekarang saya Iya, bebaskan iya. setiap kelas itu malah sesuai tema mereka masing-masing. Ada yang Oh. bahkan beberapa 3 kelas itu ya? kelas, sekarang ada 9 kelas berarti. Wow. Ya. Setiap kelas itu Oh, temanya 3 tahun soalnya. ya beda-beda. Ada yang tema Minecraft, ada yang tema Ah, pengen banget lihat itu. sirkus. Waduh. Ada yang di views sampai di Instagram tuh Oh. ada sampai 1,5 juta views. Wow. Itu tentang KRL. Temanya. Temanya KRL. Luar Jadi ada biasa. gantungan buat pegangan. bagus. Ya, itu Ada tempat duduknya. PT KAI harus jadi sponsor itu. Nah, itu. Tapi kalau dia emang DKV Core nih ya, Ya. berarti selain dia kurikulum merdeka, berarti mereka juga ada semacam tugas akhir dan Oh iya betul. karya sesuatu gitu dong. Jadi kita ada istilahnya itu pelajaran khas kita. Oh, Jadi Apa itu? design thinking tadi. desain Design thinking. Jadi berpikir seperti seorang desainer. Wow. Nah, di situ kita belajar kayak pertama step pertama itu adalah belajar untuk berempati dulu. Berempati. Pertama empati dulu. Ya. Oke. Kedua adalah mengobservasi atau Observasi. meresearch. Empati, observasi. Oke. Ketiga adalah mencari ide. Oke. Tapi mencari ide nggak cukup ngawang-ngawang di otak kita. Oke. Harus dibikin prototipenya. Waduh, Nah, keren. Harus ya. harus idenya itu harus ditranslate ke sebuah Ke prototype. karya Ya. Ya, Nah, prototype itu nggak bisa diem, harus diuji coba. Oh. Udah kayak tugas Uji akhir coba loh. terus menerus. Jadi memang banyak yang ngira kita tuh kayak kampus sebetulnya. Karena memang tugas akhir mereka itu mereka harus bikin tugas akhir sesuai dengan minat mereka. Jadi ada yang bikin animasi, ada yang bikin instalasi, bahkan Instalasi. bikin album musik, Oh. bikin novel bahasa Inggris 300 halaman. Iya, iya. 3 halaman. 300 Ada yang halaman. bikin itu. Ada. Wow. Nah, jadi Keren terserah. Dan mereka itu sebelum bikin karya harus bikin paper dulu. Papernya. Oh, konsepnya beneran gimana ya? kayak Kuliah. ini, kayak kampus. Harus presentasi juga. Sorry, tadi instalasi itu misalkan instalasi apa? Instalasi Contoh. kayak lukisan, lukisan. atau bikin Oke. instalasi. Mediumnya bebas ya mereka. Medium, Ya, berarti dibebasin. ada yang Oh. dia itu meresearch tentang banyak kasus bunuh diri di Tuh. orang-orang tua Oke. di Yogyakarta gitu. Ah. Nah itu dia riset seperti itu dan dia membuat instalasi seperti ada kayak telepon umum gitu. Mhm. Oke, Dan itu kalau dibuka diangkat teleponnya kita bisa mendengarkan curhatan-curhatan orang tua. What? Itu instalasinya. Dan itu soalnya dipamerin di mall. Oh. Ih, keren Jadi banget. setiap tahun kita pameran di mall. Wow. Kayak gitu. I'm speechless, man. Luar biasa. Dan dia aku speechless. mendapatkan Aku speechless banget ini. mendapatkan sesuai dengan passionnya dia sekarang kuliah di Yogyakarta untuk urusan kesejahteraan sosial. Jadi 90% Wow. memang siswa kami itu udah tahu dari awal maunya apa. Ya. Gitu. Kalau yang belum tahu dibimbing kali ya. Iya, seperti Ya, itu. ya. Kamu mau dalamin apa gitu. Ya. Dan harus tervisualkan gitu ya. Tuh. Makanya belajar berempati tadi tuh. Iya, untuk iya, mereka iya, maunya iya. kemana gitu. Ini menerima murid baru 15 tahun lebih 20 nggak? Boleh. Kelas senior. Makanya bikin yang kelas senior gitu. Seru banget soalnya. Ada demand-nya, Mas. Ada demand-nya Iya, rupanya. iya nih. Harus terakomodasi kayaknya. Kalau butuh prototipe nih, saya prototipe. Jadi gini pik. Oke. Tapi fokus hanya SMA saja so far. Atau ada target usia yang lain sebetulnya? SMA aja. SMA Karena SMA masa yang paling indah. Saya balik ini. Harus kita rancang seindah mungkin. Kalau visi misi kami itu kita pingin bikin taruna kreatifnya Indonesia. Waduh. Bagus. Selama ini kan taruna tuh yang gagah-gagah, yang siap tempur gitu ya. Nah ini ada Mari yang kita dukung yang semuanya. warna-warni keren, tapi tempurnya itu dalam ide. Ya. Ada nggak yang Yang paling teringat Masih- paling fenomenal yang seperti apa? Karena nih, masih misalnya? 6 tahun ya masih Oke. pada baru lulus ya tahun-tahun ini baru lulus. Ya. Belum kerja Oh iya ya. benar. Ke 6 tahun berarti ya kerja tahun kedua berarti ya. Iya. Kalau yang lulusnya 4 baru tahun. ya. lulus? Oke. Oke. Gitu. Mas.
Keren. Iya makanya, coba deh dulu ada kayak gituan. Wah, Iya. aku juga ini bilang ke bapak, papa mau masuk Hello Motion High School. Tapi dari lulusannya itu ada nggak sih kepikiran saya pengen banget nih lulusan dari Hello Motion Academy ya? Iya, Hello Motion Motion High High School. School. Motion High School masuk kuliah. Nah, apa sih yang diharapkan dari para lulusan yang akhirnya terjun di dunia kerja gitu? Ada nggak sih suatu konsep atau suatu pemikiran harapan terhadap lulusan itu seperti apa yang sudah masuk ke dunia kerja? Kalau saya menganggap bahwa mereka kita beri bekal itu sebetulnya adalah design thinking tadi. Design thinking, Jadi basicnya di situ itu ya? adalah sebuah keterampilan I see. yang mungkin bisa menjawab untuk tantangan abad 21. Oke. Jadi dengan kemampuan tadi tentang creativity, tentang konten, tentang berkolaborasi, bisa berkolaborasi, bisa berpikir kritis, itu yang mungkin mereka bisa lebih survive dari situ. I see. Jadi kita nggak ngajarin software, nggak ngajarin, tapi lebih cara design thinking tadi. Jadi ada kalau istilahnya 6C tadi, 6C. yang sampai confident tadi. Oh, I see. Itu ngambil dari mana Mas konsep atau di develop sendiri sebagian besar gitu? Atau campur-campur atau gimana? Awal Jadi mulai. kalau jadi yang membedakan kita dengan SMA umum itu di seni dan budayanya sebetulnya. Seni dan budaya. Jadi Oke. seni budaya di SMA umum tuh biasanya cuma 2 jam per minggu. Betul. Nah, kalau di Hello Motion 20 jam per minggu. Wow. Itu ngapain aja tuh Mas seni budayanya? Tiap hari. Oh, iya tiap hari. Jadi Tiap hari tuh. ya hampir setiap hari. Jadi ya kayak kalau level kelas 1 itu tentang ada desain grafis, desain ada grafis. tentang fotografi, ada tentang ilustrasi. Juga ada ilustrasi. Kalau yang kelas 2 itu ada animasi, motion graphics sama film making. Wow. Yang kelas 3-nya dia memilih untuk tugas akhir. Oke. Jadi Tapi- dia nge-prepare tugas akhir tuh sepanjang tahun dia Iya. kelas 3. Wow, Iya. keren banget. Tapi mereka itu sifatnya kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Misalnya kayak sejarah, Oh. PR-nya bikin komik gitu. Oh, oke. Jadi ngambil jamnya kenapa banyak? Ya itu tadi ngambil Jadi jam yang pengejauhan tahan jadi diintegrasikan gitu. Iya. Bukan suatu hal yang terpisah menjadi Betul. satu bagian satu kesatuan. matematika, Keren banget. bikin video cara mengukur tinggi gedung. Nah itu Mas mengadopsi dari mana sih? Atau memang original sebetulnya? Terhadap adanya Ya. 20 jam seni budaya dalam 1 minggu gitu. Itu Atau A/B testing gitu dulu. dari mana itu? Iya, dari pemikiran cita-cita saya aja sih, Mas. Berarti original berarti ya? Original. Keren. Berarti Nggak bukan pakai dia model Cambridge dari apa Iya, Pak. enggak. Bukan model dari mana gitu enggak? Bikin aja Jadi sendiri. original Ya. ternyata. Indonesia Nah, banget gitu. Indonesia banget. Malang Ada banget. Ada satu model misalnya kayak jadi PR-nya ini tugasnya keroyokan. Tugas keroyokan dari semua mata pelajaran, dari sejarah, matematika, filmmaking, animasi. Itu tugas satu angkatan. Nah, itu outputnya adalah membuat pentas drama di Salihara. Oke. Itu sudah terjadi. Wow. Itu Udah terjadi? dua kali itu kita Berapa kerja. lama itu durasinya si drama itu? Dramanya Yang dipentaskan? dramanya sekitar 1,5 jam, tapi bikin 2 sesi gitu, Mas. Jadi mereka semua berperan, ada yang jadi aktor, ada yang jadi tim Stage promo, director. Iya. stage director, Satu tim lengkap gitu ya? Tim lengkap. Semua itu full di tangan siswa-siswa. Siswa-siswa. Kostum, Keren, ya. prop gitu-gitu. Kostum, prop. Keren banget. Nice. Jadi Oke. mereka bisa merasakan Luar biasa. bahkan tema-temanya itu ya tentang apa tuh masa-masa perang Jepang. Oh ya? Tentang Bagus. saya Kritis juga juga ya? baru tahu dari waktu itu membahas tentang apa itu ada yang ahli racun di Indonesia Oke. itu akhirnya mereka nggak mau meracuni warga sekitar karena tes vaksin itu nggak salah. Oh. Nah itu dibikin dramanya. Oh. Saya akhirnya belajar banyak dari situ. Mereka malah lebih tahu tentang sejarah-sejarah kelam gitu. Itu based on real story itu. Iya, based on real. Jadi mereka riset. Itu tadi berarti mereka berempati dulu, terus research, terus bikin idenya adalah bikin pentas seni, bikin
prototype Wah, nice dan banget. diuji coba ke penonton. Ya, dan audiensnya full waktu itu. Audiensnya full. Ya Salihara itu. Soalnya itu ada komunitas soalnya. Ya, Ya. gitu. By the way nih tadi Bro Ivan sudah mention nih Hello Motion Academy nih Oh, iya. sekarang. Ya. Nah, tadi high school, sekarang school. academy Oh, nih. iya, iya. Itu beda ya? Beda. Dua institusi Itu berbeda kursus. ya? Kursus. oke. Dia yang non formalnya berarti kan ya? Ya. Oke. Yang itu yang pertama saya rintis. Sekarang Oh jadi Oh, itu justru itu akademinya awalnya. dulu. ya. Itu Jadi Broden itu bisa masuk tuh. Sudah 30.000 Iya, 30.000 alumni Wah. Dari berbagai profesi. Sejak tahun 2004 itu. 2004. Ya. Luar Karena biasa. prinsip saya sih 21 tahun. desain animasi itu sebuah keterampilan aja sih Mas, yang bisa dipelajari oleh siapa aja. Jadi Ya. dan itu tadi kayak fast track untuk karir. Bahkan nggak sedikit yang misalnya saya suka dapat DM gitu ya. Ada yang nge-DM saya dia cuma SMA terus belajar di tempat kita, modal sertifikat, sekarang ke Kanada. Ya. Oke, jadi kalau tadi Hello Motion High School yang formal, Hello Motion Academy itu yang non formal, Non-formal. yang ternyata Non-formal. sudah mencetak 30.000 alumni. Alhamdulillah Luar 30.000 biasa. luar biasa. Bangga banget, Broden. Asli. Keren. Oke. Kalau kan itu kan tadi secara garis besar kayak itu passionnya Bro Adit dari akademis nih. Ya. Nah, terus aku tuh kepapar kayak ada satu IP namanya Fancichan. Fancichan. Yang merupakan buah karya dari Bro Adit ya. Ya. Bener ya? Oke, itu gimana tuh bisa membuat sebuah karakter ikonik itu? Jadi terinspirasi dari saya sering ke Jepang waktu itu. Tahun berapa tuh berarti? Medio. Sudah 15 kali ke Jepang, Oh. dapat program dari Japan Foundation, Japan dari Foundation. pemerintah Jepang. Nice. Kebanyakan dari Jepangnya malah ya? Iya. Wah, keren banget. Jadi waktu itu sering research tentang Sugoi. IP. Siap. Sering research, oke. Jadi sering research tentang IP, saya dapat kunjungan ke kampus-kampus ke sana, event-event IP di sana, Oke. studio-studio animasi, sampai terpapar ada informasi tentang dahsyatnya karakter Pokemon waktu itu. Asik. Pokemon itu ya. dia bilang per tahunnya bisa 10 sampai 15 triliun rupiah Wow, 1 billion US dollar per year. pendapatannya per tahun dari imajinasi manusia. Wow. Nah dari situ saya mikir Mas, mikir terus Itu tahun berapa gimana itu? nih? Dapat informasi itu tahun berapa? Itu tahun 2010 kali. Wow. Oke. Oh, 2010. Lama Waktu sekali. kita ketemu pertama kali Iya. itu berarti. Oh, pada saat itu. Oh, oke. Nah di momen yang sama saya punya anak. Oke. Anak pertama saya sudah request minta didongengin setiap malam. Nah, Setiap malam. saya kehabisan stok cerita Mas. Oh gitu. Bro, aku udah dongengin nabi-nabi, dongengin kisah Nusantara, Oh. binatang-binatang, semua udah. Binatangnya A sampai Z Iya. lagi. Udah speedrun dongeng nih. Sampai ada momen di mana Ah. aku butuh karakter ini untuk Oh. bisa merepresentasikan, Oh. menceritakan kembali kisah-kisah anakku. Mau sambil ngajarin lah. Misalnya kayak anakku ini sering pakai sepatu kedodoran, Oke. sepatu gede gitu. Iya. Kan aku nggak membolehkan, itu kan bahaya gitu. Oh. Dan akhirnya aku ceritakan ada karakter kelinci, dia pakai sepatu kedodoran, akhirnya ketika lari dia ketabrak perutnya satpam dan akhirnya jatuh. Oh, iya. Dia malu gitu, dan akhirnya dia kapok pakai sepatu kedodoran. Iya. Nah, jadi muncullah ide membuat karakter. Nah, waktu itu saya tanya ke anak saya, kamu binatang favoritnya apa? Kelinci katanya. Kelinci. Oh, ternyata dia punya kelinci itu mati digigit kucing. Oh. Nah, udah aku coba abadikan. Oh. Nah, lalu dia punya profil itu dia rambutnya tuh poni. Oke.
dipotongin sama ibunya sendiri, jemput poni gitu. Nah itu menjadi ciri khas akhirnya karakter Cican tadi. Jadi Cican itu sebenarnya singkatan dari kelinci acan. Acan itu nama anak saya. Cican, oke. Cican. Nah, itulah. Jadi setiap malam itu saya minta waktu 5-10 menit untuk bikin cerita spontan. Biasanya saya bikin tuh di kertas A3 4 panel. Nah, ceritanya di situ. Nah, di situ selalu setiap saya menceritakan itu dia request lagi sampai 3 kali. Nah, saya mikir nih, wah, ternyata ceritaku menarik gitu ya. Banyak itu cerita yang saya buat. Panel-panel cerita itu. Lalu saya ajukan saya presentasikan ke sebuah penerbit. Terus konsep Cican ini dan cerita-ceritanya dan universe-nya. Dan akhirnya kontrak sekarang sudah 55 judul buku. Keren. Terdistribusi nasional. Jadi itu isinya ya cerita tentang hidup sehat, makan sayur dan buah, ajakan-ajakan kayak gitu. Nah itu, disitulah akhirnya saya memulai explore lagi. Ujungnya adalah mengedukasi dan menghibur anak saya. Jadi saya bikin lagu waktu itu. Jadi lagu juga. Saya bikin lagu, modal saya cuma bisa lagu tuh kunci tuh cuma G, C, D gitu ya. Ya sebisa itu lah. Start small teman-teman. Tapi alhamdulillah udah ada 23 lagu sekarang. Keren. Wow, dari kunci segitu doang. Gile. Dengan bekal saya nggak punya background musik juga. Musik ya. Jadi waktu saya menyesal juga sih, saya dulu pernah dilesin piano, saya nggak mau. Gitu. Tapi ternyata harus kepake sekarang. Jadi itu semua, bahkan sampai ada yang mendengar lagunya Cican tuh, jadi namanya tuh saya bikin Cican tuh punya band namanya band Metal Cican. Jadi kalau search di Spotify Metal Cican. Jadi keinget baby metal. Bukan Metallica, Metal Cican. Nah, situ sudah sampai ada yang viewsnya 4 juta. Wow. Lagunya tentang judulnya Nangis Dulu. Nangis dulu. Itu lagu proper kayak 3 menit 4 menit gitu. Iya, 3 menit. Wow, Nah, itu semua ya karena apa yang saya lihat, saya pelajari misalnya kayak Baby Shark. Baby Shark itu kan cuma dari satu lagu bisa menjadi sebuah bisnis yang besar. Betul. Jadi ya itulah alasan-alasan kenapa saya juga fokus di pengembangan IP karakter. Iya. Wow. Gitu, Mas. Jadi berangkatnya dari anaknya minta didongengin, sekarang udah expand sampai berapa medium, dari komik, lagu. Ya, kalau sebuah IP itu sebenarnya harus bisa ke semua medium. Dari gambar, video, musik, permainan. Sekarang ada berapa IP Mas yang Mas kelola sendiri? IP tetap satu. IP satu. Cuma satu aja, tapi itu dia punya turunannya banyak. Tapi sekarang itu dia cuma menyasar anak-anak kecil atau sekarang udah ekspansi ke audiensnya? Sementara memang masih umur 4 sampai 10 tahun. 4 sampai 10 Dan tahun. Kebanyakan memang 80% tuh perempuan. Iya, soalnya kan fans lucu kita, kan. ya. Cican kan lucu banget, kelinci. Ya? Anaknya perempuan tadi? Cowok. Cowok. Tapi malah sekarang audiensnya lebih banyak perempuan. Dari dulu memang seperti itu. Gitu. Iya. Mungkin karena cute-nya ya. Karakternya cute. Si Cican itu. Kelinci ponian, udah tuh. Iya. Combo banget buat anak-anak Gitu cewek ya? pasti. Dan itu alhamdulillah sih Januari kemarin itu kita dapat investor. Itu dari lokal dari perusahaan namanya Invia. Invia ini adalah perusahaan media yang dia membawahi dagelan, membawahi tai lalat, Invipop. Dia punya 100 juta audiens. Jadi memang invest di banyak IP gitu. Ya, dia memang mengistilahkan mereka itu adalah IP powerhouse. Karena memang IP itu adalah masa depan. Nah, jadi satu visi dengan saya gitu. Setuju lagi. Dapat tahu kedepannya bisa kayak Pokemon. Iya betul. Ya, amin. Triliunan atau tuh. Disney malah. Disney betul. Ya kayak apa yang terjadi kan Labubu.
Labubu. Semua itu adalah bentuk dari IP. Kedepannya kira-kira apa nih yang akan dilakukan sama Van Cican? Apakah collab sama sesuatu? I don't know. Milestone besarnya nih apa nih ke depannya? Yang lagi dikejar. Alhamdulillah sih sudah beberapa yang sudah terjadi ya. Misalnya kayak kita pernah kolaborasi dengan Ancol. Ancol. Kita rilis 8 merchandise eksklusif waktu ulang tahun Ancol. Kita juga pernah dengan Dufan. Itu kita salah satu yang best seller waktu itu. What? Terus kita pernah dengan KAI. Kita ada karakter Cican ada di 6 titik stasiun. Oh. Kita pernah sama Baba Raffi. Jadi Metal Cican rilis lagu baru. Baba Raffi rilis 2 menu baru. Nah, menunya itu laku 50.000 kebab dalam 3 bulan. Lagunya tentang kebab bukan sih Metal Lagunya Cican? tentang mencintai keju. Wah, mencintai. Oh, karena menu keju ini semua. yang terbaru ini kita baru kolaborasi dengan InJourney. InJourney adalah perusahaan pemerintah yang membawahi Taman Mini, Betul. Sarina, dan kita akan ada di beberapa bandara. Angkasa Pura juga ya. Betul. Berarti dari pengelolaan IP itu pemasukan terbesarnya itu dari bisnis apa Mas kalau tahu Mas? Jadi ada 3 sebetulnya kalau bisnis IP. Pertama itu dari media. Media, oke. Lalu yang kedua adalah dari event. Media, event, oke. Yang ketiga adalah dari lisensi. Nah, terus yang paling besar mana dari ketiga itu? Satu lagi adalah merchandising. Jadi ada 4 ya. Yang paling besar di mana Mas? Tapi lisensi sama merchandising bisa jadi 1. Lisensi oke. Nah, yang paling besar itu omsetnya. harusnya kedepannya adalah lisensi. Yang sekarang ini, saat ini? Yang sekarang ini masih ke arah media. Media. Jadi media karakter itu aktualisasi gimana? Jadi karena Cican punya masa yang banyak, Oke. jadi itu bisa di tap in dengan brand-brand untuk campaign sesuatu. Oh, berarti join dengan brand gitu ya? Ya, seperti yang terjadi kayak KAI atau Ancol kayak gitu. Keren banget, fleksibilitas sebuah IP itu wah emang luar biasa banget, bisa ke semua medium. Cocokkan ya, karena udah ada audiensnya juga soalnya. Betul, aku mau bikin cidon, kelinci brodon. mainkan. Iya. Gitu. Aduh, keren. Tapi pinginnya ya kedepannya kita bisa terus mengeksplorasi misalnya dari musik itu belum tereksplor dengan detail lagi. Jadi karena musik juga gede juga pendapatannya harusnya. Kalau layar lebar gimana Mas? Karena kan apalagi kan terakhir misalkan Jumbo kan lagi ngetren nih. Nah, ada nggak sih pemikiran, wah ini kayaknya harus ke layar lebar juga nih atau nggak usah gitu? Nah, gimana Mas? Ada Mas. Oh, ada ya? Ada, Oh, pasti ada. juga ya? Jadi kalau Cican tuh pilarnya cuma 3. Pertama adalah cuteness-nya. Kedua adalah musik, oke. Ketiga adalah storytelling. Nah, storytelling tuh masuknya bisa ke film ya, salah satu aktualisasinya. Kapan rencananya? Ya nanti kalau ada produser, wis, kita tembak langsung para produser. Ini saatnya ya. Tapi kalau cita-cita pribadi ya pingin, gitu ya. Karena itu adalah sebuah hal yang tidak. Ya syaratnya itu harus punya IP. Ini udah ada IP yang proven, udah market proven. Kayaknya perlu dikonek sama tamu kita yang sebelumnya nih guys. Bro Ricky. Bisa banget. Iya. Nanti kita atur lah ya. Dia tadi aku diam tuh mikirin bikin IP apa ya. Biar bisa kayak gitu. Van Cican. Tapi kan sekarang dia udah bisa dibilang SIP kan dia udah solid nih Van Cican. Kedepannya kamu kira-kira Bro Adit bakal ada ini nggak kepikiran bikin IP baru nggak? Baru ya. Apa sekarang fokus dulu aja deh ke Cican? Sampai. Kalau saya sih lebih yang sudah saya rancang dari awal adalah memang IP-nya Cican ini bisa melahirkan banyak teman-teman baru. Dan itu sudah Sanrio gitu ya. Ya, jadi lebih ke arah situ. Kayak Pokemon juga kan banyak kan teman-temannya. Ya, jadi brandnya tetap satu, Cican, tapi dia bisa banyak teman-temannya. melahirkan
Nanti kan ada Seperti Cidon kan habis ini kan. Tetap konsisten. Itu penting itu Tahu. kawan-kawan. Iya. Oke, keren banget. Berarti kita bisa insya Allah ngeliat layar baru mungkin dalam waktu 3 tahun 5 tahun ke depan. Amin, mungkin. Mas. Bismillah, Wis. Bismillah, amin. Please, Mohon aku dukungannya dari para calon produser yang menonton Ngops di Kebon episode kali ini. Amin. Oke. Wah, dari tadi kita udah ngobrol ngalur ngidul Iya. nih dari Aduh. utara ke selatan, dari Malang kemudian ke Hello Motion, Keren. Hello Fest, Sampai Hello Jepang. Motion Academy, sampai Jepang. Sekarang ke IP ke Vancican ini Iya, benar-benar all in one nih, holistic in one. banget Keren. episode Hanya di kita. Ngops di Kebon. Hanya di Ngops di Kebon, betul. Iya, Gitu. iya, Kita juga dapat bocoran kalau akan ada apa Cido enggak? Cidon. Masih berusaha. Mohon dukungannya para Mari pemirsa, berusaha. mohon dukungannya. Ya, oke. Iya. Mungkin kita ngobrol udah panjang banget nih. Siap. Udah saatnya obrolan ini daripada kita sampai jam 12, Oh, udah nih, Mas. 12 malam nggak pulang-pulang kan. Nanti kamu ketinggalan Kirain kereta. langsung. kalau Oh iya kemalaman. benar kan masih naik transit 2 kali. Betul. Jadi mungkin sekarang iya. saatnya untuk shout out nih dari Yes. Hello Motion Academy dan High School mungkin Ya. boleh dipromot kali ke Ya. viewersnya, siapa tahu ada yang butuh sekolah Ya. handal nih buat anak-anak usia SMA atau apapun silahkan Pitch-nya nih. silakan Mas. Final pitch. pitch-nya. Maksimalkan. Final pitch. Maksimalkan. Apa ya? Semua dari tadi tuh udah ngepit saya ini. Kalau mau tanya-tanya bisa ke Mas Waditya, Mas @maswaditya. Kalau mau tahu informasi lanjut tentang Hilomotion bisa @hilomotion.id atau Vancican. Tapi intinya adalah buat saya IP adalah masa depan dalam era bisnis. Hmm. Karena kreativitas itu cuma 2 jalurnya, service atau IP development. Service atau IP development. Ya, dan Oke. Ya. memang kalau IP development itu seperti investasi di awal, Oke. ya memang akan ada masa gagal atau Pasti. tapi itu memang konsepnya invest di awal. Ya, Tapi ya. kalau service ya memang mereka harus berperang dalam harga ya. Ya. Mas, Nah, apa namanya? Ya. Terakhir nih, tips bagi teman-teman yang menonton, Itu dia. terutama bagi mereka yang mau masuk ke bisnis terkait dengan IP atau membuat IP baru, apa nih tips and tricks atau mungkin ada yang bisa Mas share terkait dengan yang punya ambisi untuk mengembangkan IP baru. tips saya adalah buatlah karakter yang pastikan karakter itu kamu nggak bosan sampai puluhan tahun. Gak bosan sampai puluhan Kayak tahun. saya ini Cican udah 11 tahun mas. Oke. Udah Tiap hari saya ketemu dengan Cican saya nggak bosan-bosan. Oke. Nah, kalau kreatornya udah bosan, Ah. berarti ada sesuatu yang salah di situ. I see. Lalu karena juga banyak produser tuh pasti akan melirik background dari siapa pembuat dari IP ini. Oh. Jadi kreatornya tuh siapa dulu. Hmm. Mereka akan lihat profilnya dulu. Nah itu yang juga salah satu yang penting. Ya. Lalu harus ada 2 kombinasi antara seniman dan yang berpikiran dengan seperti Wall Street. Seniman Jadi dan ada 2 kombinasi itu Ya, yang ya. dalam sebuah IP ya. Jadi ya, arts dan bisnis gitu ya. ya. Jadi nggak bisa cuma Stand bisnis alone. melulu atau art melulu. Jadi ya kalau yang Kombinasi. saya lakukan adalah saya di segi artnya itu saya, Ya. yang di segi Wall Street-nya itu istri saya. Istrinya. Nah, Oke. udah itu kombinasi yang pas. Yang ya. pas. Atau Mantap. memang bisa teman-teman nggak harus sama istri atau dengan partner juga Partnernya, bisa. Ya. Kombinasi itu harus ada gitu ya. Ya, Keren. gitu mas kira-kira mas. Oh, oke. Keren. Sip. Subarashi. Kalau bahasa Jepang. Oke deh. Sip. Silakan Bodon. Kalau begitu, Ditutup. karena kita sudah cukup panjang pembicaraannya, mungkin hampir 1 jam. Dan lapar juga ya. Jadi lapar ini. Udah ada di ini, Oh, iya, konsumsi. Makanan tersedia. Oke, Ngobers. Terima kasih nih sudah menonton dari awal sampai akhir. Please support channel podcast Ngops di Kebon. Siap. Langsung aja di subscribe, di like video ini, komen juga nih kira-kira kita besoknya mau ngebahas siapa, ngundang siapa gitu boleh. Mohon masukannya. Yes, itu dia. Karena kan aku pinginnya hidup dari AdSense ya, kayak YouTuber Siap. kondang. Aku pengen banget. Sudah jutaan viewers. Itu Kita dia. perlu collab nih kayaknya nih. Abi-
Terus habis itu kita ada Instagram dan juga TikTok di @ngopsdikebon. Please give it a follow. Kalau Siap. begitu, Bro Wadid, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Bro Tebet. Wadid. Thank you dari Terima Tebet, kasih. 2 kali transit. Saudara-saudara. Kalau begitu mungkin dan juga ditunggu ya Cidonnya. Cidon. Tutup. Konsisten kawan-kawan. Oke, ya Harus udah. kita dukung. Kalau begitu, terima kasih Ngober sekali lagi udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast Ngops di Kebon selanjutnya. Thank you. Terima bye. kasih. Thank you semuanya. Terima kasih. Masih.